Ya, muridnya juga enggak gitu ya. Nah, mereka itu awalnya Nasrani itu Yahudi, gue nggak ngomong Kristen ya, Nasrani, Yahudi. Yahudi itu apa? Dari bangsa Israel. Dan murid mau dilepas, tapi gue ingetin lo ya, lu nggak boleh masuk ke bangsa lain lo ya. Masuk saja ke domba yang hilang di antara bangsa Israel. Jadi dia tertutup, dia tidak terbuka, dia eksklusif, tidak inklusif. Yang bilang siapa? Alkitab yang bilang, bos. Bukan gue. Gue kan hanya menyampaikan gitu loh ya. Jadi kalau lu mau sanggah ya silakan aja sanggah. Makanya gue bilang, lu mawas diri. Lu kalau orang Jawa bilang anggraito. Nah, graito itu artinya mawas diri. Ya, kamu cek and dicek loh. Gue ini bangsa apa? Bangsa Israel bukan? Itu loh ya. Oke. Sekarang kita lihat eh, Matius 15:24. 15:24. Gue hanya menyampaikan ini loh ya, bahwa apa yang dinyatakan Alkitab itu seperti itu. Gue tidak atau saat ini masih belum menyampaikan pandangan gue terhadap penjelasan ayat ini. Ya, gue sampaikan apa adanya. Murid itu diutus dengan syarat tidak boleh menyimpang ke bangsa lain. Jadi spesialis, khususiah kalau dalam bahasa Lisanul Arabion, atau khususon pada bangsa Israel. Nah, sekarang kalian-kalian yang bukan Bani Israel, ya mawas diri dong. Kan gitu. Ya. Oke. Sekarang Matius 15:24. Ya. Matius 15:24. Ini ada diskusi panjang ini ya. Ya. Dengan perempuan Kanaan, ya, perempuan Kanaan. Ya. Begini, menarik ini. Kita baca satu perikop supaya tidak terjadi kesalahpahaman, atau supaya tidak ada lagi mengatakan Gus Putih potong itu ayat. Enggak, ngapain gue potong itu ayat? Kita kan sama-sama mau mengkaji, gitu loh. Enggak ada potong memotong di sini. Ya biasanya sih memang kalau ayatnya terlalu panjang nggak mungkin dong gue baca semua kan. Gue ambil yang stressing pointnya mendekati apa yang mau gue jelasin kan gitu. Ya, begini, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus ya di ayat 21 ya, dari ayat yang 15 ya, nanti kita fokusnya di 24 ya. Ayat 21 ya, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Ya. Oh, itu Yesus Tuhan itu. Coba kamu uji. Uji kamu buka original teksnya. Itu Kyrios atau Theos. Gitu loh ya. Ini kan terjemahannya bermasalah. Ya. Ya. Oke. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, 21. 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ya. Kalau Tuhannya itu anaknya si Daud, berarti kan Daudnya itu bapaknya Tuhan. Ya. Oke. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Ya, jadi disuruh pergi gitu ya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Connect dia. Dia terikat. Dia nggak boleh ke bangsa lain, hanya umat Israel, gitu loh ya. Kita lanjutkan, ini asik ini anunya, dialognya.
Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia. Lihat, menyembahnya itu pakai leturo atau proskueno. Beda. Orang Jawa pun kalau habis Idul Fitri sholat, turun dari masjid, pulang, itu yang dicari orang tuanya dulu, dia menyembah. Tapi jangan ada dalam otak kegoblokanmu itu syirik. Orang Jawa menyembah orang tuanya. Lu kira kalau yang disembah itu terus jadi Tuhan gitu, jadi alif lam lam ha gitu. Ini kadang-kadang ustaz-ustaz juga ada yang ngawur-ngawur ini. Itu kearifan lokal bagaimana Jawa itu memegang teguh budayanya, menghormati orang tua dengan cara seperti itu. Kalau kamu nggak tahu, tanya dulu kepada orang Jawa. Jangan terus, oh itu syirik, itu syirik. Gundulmu kuwi apa? Ya, sama seperti ini. Kan syarat dia sebagai Allah apa? Disembah. Ini Yesus disembah. Iya, Yesus disembah. Cuman otak lu jangan goblok. Lu cek original teksnya. Karena ini masalah terjemahan. Leturo ya disembah, proskueno ya disembah. Sama dengan terjemahan Al-Quran. Jadi terjemahan Bible sama terjemahan Al-Quran itu pada satu titik mempunyai masalah yang sama. Kita ambil contoh di Al-Quran. Ilah yang menjadi Tuhan, Rob yang menjadi Tuhan. Cuma dihantam Tuhan. Nanti Sabil ya jalan, Torik ya jalan, Sirot ya jalan. Bubar kabeh. Maka itu gue bilang ya, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Jadi ini bukan kitab suci, ini terjemahan kitab suci. Kalau ada salah ya bisa kita maklumi. Orang ini bukan kitab suci kok, diedit ya kita maklumi orang ini bukan kitab suci. Yang nggak boleh diedit itu kitab suci. Al-Quran itu tidak boleh diedit, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Tapi kalau terjemahan Al-Quran ya silahkan saja sakarepmu itu. Ya, oke. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada constraint-nya, ada batasannya Israel. Ya, lihat ini retorika yang bagus dari perempuan Kanaan. Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia. Lihat menyembahnya. Kamu lihat, cek di Gerikanya, di Yunaninya. Dia pakai leturo atau proskueno. Ya. Karena nanti kalau nggak begitu kamu akan mengatakan, wah itu Tuhan itu disembah itu. Dulu zaman perjanjian lama itu menyembah itu sampai ke tanah jidatnya, dan itu masih dilestarikan oleh saudara kita dari Kristen Katolik. Lihat itu kalau Bapak Paus kunjungan kemana-mana, turun dari pesawat dia menyembah sampai ke tanah. Mereka masih melestarikan, tapi di Protestan sepertinya enggak. Mungkin Protestan sudah lebih modern gitu atau gimana, gue nggak ngerti ya. Martin Luther mungkin nggak mengajarkan itu gitu ya. Oke, itu nantilah kita kaji ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya memang gitu kok, anjing mau bagaimana lagi. Ini bahasa sastranya memang begitu. Di luar Israel mereka sebut anjing. Goyim itu anjing, goyim. Nah, kita ini anjing gitu loh. Nanti kalau menyebut dirinya mereka itu anak Allah atau domba. Tapi ingat, pendekatannya anak Allah itu jangan pendekatan bahasamu terus dia berarti Allah. Dekati dengan antropologis budaya bahasa Ibraniun. Ya. Jadi kalau dibilang anjing itu nggak kasar ya, Alkitabnya bilang begitu. Sama dengan gue bilang kemarin gue diskusi tentang sholawat itu sama teman gue, ternyata diskusi penjelasan gue tentang sholawat di-share ke grup-grupnya para ustadz-ustadz, kiai-kiai pada ngamuk semua. Dia bilang ini gue seperti kasar, ini bilang tolol, goblok, gue bilang goblok gitu ya. Lihat Al-Quran kan juga menggunakan diksi itu. Jahil itu apa artinya? Gitu loh.
Ya, Arab-Arab jahiliyah itu, jahil itu apa artinya? Gitu loh. Semua kan selalu merasa tidak nyaman ketika Gus Peti bilang goblok itu karena referensi bahasamu itu sangat minim. Coba dibuka lah pandangannya. Gue nggak ada urusan lu kiai, lu ustadz. Buka pandangan bahasa. Ya, seperti ini. Loh kok kasar men Yesus bilang anjing? Lah teksnya bilang anjing gitu. Jadi di luar Israel itu, Goyim itu, aduh, anjing. Gitu ya. Sebentar nih kacamata gue lagi bermasalah. Ya. Paham di sini ya? Bahwa Yesus katakan ya tidak bijak ya mau kasih makan anak-anak lalu diberikan pada anjing gitu ya. Tapi sampai di sini nggak putus asa ini perempuan Kanaan ya, dia bilang apa gitu. Ya. Benar Tuhan. Namun anjing itu dia merendahkan diri. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, siapa yang meninggikan akan direndahkan. Kan gitu kata-kata Yesus ya. Jadi karena dia tahu apa itu anjing dalam perspektif budaya mereka, jadi dia nggak terus seperti kita, oh anjing lu gitu bisa ngamuk orang ya. Dia bilang begini, benar Tuhan, kan disebut anjing tadi ya, benar Tuhan ya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, remah-remah, upo, kira-kira begitu orang Jawa bilang upo. Upo itu bahasa Indonesianya apa? Nggak ngerti gue. Nanti Irfan kalau tahu tolong artikan upo yo. Oh, upo ku ya remah-remah ku ya. Upo ya, butiran nasi yang jatuh gitu ya. Tapi kalau ini kan dimakan roti ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Ya. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kepentingannya apa? Anaknya sembuh. Apakah dalil ini nanti akan digunakan? Iya, awalnya memang Nabi Isa, baginda Yesus itu lokal, tapi akhirnya dia menjadi general. Ya nggak semudah itu, bos. Ini ceritanya dia anaknya sakit, kerasukan setan, ingin disembuhkan sama Yesus. Tapi di atas Yesus jelas mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuh. Tolong ambilkan apa? Habis casnya Bapak. Apa namanya itu? Power bank. Nanti kita bawa ke bagaimana Musa. Ya. Nanti kita lihat bagaimana pendekatan Al-Qur'an tentang Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara pandangmu itu bisa luas. Aku ngajak kamu berwisata dari perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu, Le? Berapa? Masih ada 15 menit ya. Bapak belum sempat nukil. Gini ada. Kamu punya Bible elektronik di situ? Di tab. Tabnya ambil di sana. Bawa sini. Itu ada Bible-nya. Sekarang bagaimana Gus Beti? Ya, ada di Matius 28:19. Ya. Nanti ada juga domba lain. Ya, domba lain itu di Yohanes berapa ya? Sebentar gue lihat dulu. Apakah terus dia bisa berubah dari yang lokal menjadi general? Kan itu masalahnya. Mana ini jenah kita? Ya,
Matius 28:19 kita abaikan dulu perdebatan ya, apakah itu ayat sisipan atau tidak itu kita abaikan dulu ya sudahlah. Supaya diskusinya nggak mampet ya sudahlah itu kita abaikan dulu ya. Bahwa itu tidak kita permasalahkan asli tidaknya ya. Nanti kita lihat juga Yohanes 10:16. Ya. Kita ke sini dulu. Ini teman-teman Kristen juga kan perlu tahu juga ya supaya jelas. Matius 28 ya, itu di akhir ya, di akhir. Nanti itu bisa kita kaji lah, sebetulnya surat Matius itu berhenti di ayat keberapa gitu ya. Tapi nanti aja itu kita lalui, kita diskusi langsung ke sini ya. Matius 28:19 ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah all nation, all ethnic, all nation ya, kan begitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Tapi gue kembalikan, coba cek bahasa originalnya ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, semua bangsa. All nation, betul ya, all nation. Semua bangsa. Betul ya. Nah, ayat ini kita abaikan dulu. Apakah ayat ini original atau ayat sisipan? Karena nanti perdebatannya itu kita bisa mengkritik ya terhadap Injil Matius, sebetulnya dia harusnya berhenti di ayat yang mana gitu ya. Tapi itu kita abaikan dulu. Sudahlah, kita terima dulu aja itu ayat, oke gitu ya. Loh Gus, di situ dinyatakan semua bangsa. Sekali lagi gue katakan, ayat ini ya, ayat yang menjelaskan tentang tugas penginjilan kepada semua bangsa. Jadi bukan ini ayat tentang konsep teos. Ini kan kadang-kadang Kristen Tritunggal jadi ngawurnya minta ampun gue. Gue lebih senang dengan teman Katolik, mereka jujur gitu loh. Ketika membahas Tritunggal, nanti kapan-kapan kita bahas. Kalau Tritunggal ini kan memaksakan ketika dia ada di tangan Protestan. Kalau Katolik lebih jujur tentang Tritunggal. Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Ya. Kalau Protestan nggak jujur. Dia bilang Alkitabiah dari Hong Kong apa? Maka dicari. Jadi begini metodologinya. Dogma disuntikkan, setelah masuk dogma dicarikan ayat-ayat yang kira-kira bisa menjadi pembenaran untuk dogma itu. Salah satu yang digunakan ini Matius 28:19. Karena ada 3, karena sudah 3 pokoknya apa aja yang 3 nanti dia hantam. Untuk mendukung dogma yang sebetulnya tidak Alkitabiah itu. Sama nanti di 1 Yohanes juga begitu. 3 yang menjadi saksi, tapi untungnya di sana itu di dalam kurung. Artinya ayat itu jelas-jelas tidak ada. Itu adalah penafsiran yang disuntikkan. Ya karena yang nafsirkan Tritunggal jadi Tritunggal itu ayat. Ya. Jadi sekali lagi tolong ya, kalau diskusi sama Gus Beti tentang Tritunggal jangan kamu ajukan Matius 28:19. Jelas tak tinggal pergi. You nggak level diskusi sama gue. Bosen gue. Ayat itu tidak tentang teos yang dijelaskan, tapi tentang penginjilan itu loh ya. Oke. Jadi jangan ngawur-ngawur, ditanya mana dasar Alkitabnya, lari ke 28:19 Matius. Orang itu gak berbicara konsep teos kok. Pokoknya kalau ada 3 diembat aja gitu. Ya, oke. Semua bangsa. Nah, kalau kamu memahami semua bangsa lalu all nation, ya, sehingga Yesus general, dia tabrakan dong dengan ini. 1, 2, tabrakan dong. Karena di ayat ini dia khususia.
hanya untuk bangsa Israel. Di sini jadi semua bangsa, kan tabrakan. Itu menjadi sebuah tanda tanya. Benarkah ayat ini tidak sisipan? Karena di awalnya dia lokal kok bisa menjadi general. Itu juga sebuah tanda-tanda. Kalau kita nanti mau mendiskusikan di mana sebetulnya, atau kalian cari dulu ya sebelum kita jadikan bahan kajian, seharusnya berhenti di mana itu Injil Matius. Benarkah sampai sini? Ya. Tapi untuk sementara malam ini sudahlah kita terima aja. Ya. Semua bangsa. Ya. Padahal di sini di constraint bangsa Israel 10:5 dari Matius, 15:24 dari Matius, kembali bangsa Israel. Lah kalau ini dipahami semua bangsa terus seluruh di jagat raya di kolong bumi ini ya harus disampaikan Injil gitu ya, berita penginjilan, ya tabrakan ya dengan Matius 10:5, Matius 15:24. Mana yang benar? Nah, gue membantu elu supaya ayat ini bisa diterima ya. Semua bangsa itu yang dimaksud itu bangsa Israel. Dia ketemu gini loh. Jadi jangan ada yang tersisa. Jadikan semua bangsa Israel itu muridku gitu loh. Karena konteksnya dia Israel, maka kalau begitu penafsirannya dia nggak tubrukan, dia tidak menikam Matius 10:5 dan Matius 15:24. Paham di sini. Tapi kalau kamu pahami 28:19 itu semua bangsa, jadi Yesus itu memerintahkan kita untuk menyampaikan Injil kepada semua bangsa di muka bumi ini. Dia tabrakan dong. Itu salah satu gagalnya sebuah kitab suci karena terjadi kontradiksi korespondensi yang sudah gue ajarkan dulu. Karena tidak bisa dikatakan suci kalau antar ayat itu baku tikam. Seperti ini kan baku tikam dia. Kalau di sini hanya untuk khususia Israel, di sini menjadi umumia semua bangsa. Nggak bisa tuh dirungkunkan. Maka gue memberikan tawaran kalau lu mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Semua bangsa itu artinya semua bangsa Israel. Baginda Yesus, Kanjeng Nabi saya kan dakwah. Lu pikir dalam otak lu semua bangsa Israel itu ikut dia kan? Enggak. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Kanjeng Nabi Muhammad itu notabene Arab kulturnya ya. Kalau genetikanya itu diskusinya panjang. Apakah Arab atau Babel? Ya. Tapi apakah ketika Kanjeng Nabi itu memproklamasikan diri sebagai Nabi terus semua orang-orang Arab itu menerima? Yang Arab-Arab yang goblok, yang bahlul, yang jahil itu maka disebut Arab jahiliyah, Arab pagan itu nehi aja dia. Jadi jangan dalam otak lu semua bangsa Arab itu menerima Kanjeng Nabi Muhammad. Kan kemarin sudah kita bahas. Kalau ditolak itu justru sunnah Nabi. Begitu juga Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus. Apakah lu kira semua bangsa Israel itu menerima dia? Bahkan sampai detik ini akhirnya kekristenan ya, metamorfose dari Nasrani itu berkembangkan di luar teritorial Israel. Sampai detik ini orang Israel tetap dalam Yahudinya. Itulah keras kepalanya mereka. Makanya kan kalau disindir-sindir kalau ada Palestina itu ketika terjadi berkecamuk perang dengan Israel terus orang Kristen di negeri kita itu justru aneh. Tapi ada pendeta yang sudah meluruskan, justru mendukung Israel. Sampai pendetanya bilang, itu gimana itu pemikirannya? Orang Yahudi itu, Israel itu tidak memberikan ruang sedikit pun kepada Yesus kok. Masih hebat kami orang Islam, kami memberi ruang kepada baginda Yesus, kepada Kanjeng Nabi Isa. Coba lu tanya kepada saudara kita Yahudi. Apakah mereka memberi harga kepada Yesus? Gitu kok di Bible. Itulah yang gue bilang. Beragama itu pakai otak, bukan pakai perasaan, pakai emosional. Sehingga lu bisa menapak dengan benar gitu loh. Bela-bela. Zionis. Ya, oke. Itu ya, sudah gue jelasin Matius 28:19 tawaran gue.
semua bangsa ini maksudnya semua bangsa Israel. Gitu ya, bukan semua bangsa all nation. Ya. Oh kok bisa begitu, Gus? Ya memang begitu. Karena kalau lu bilang semua bangsa all nation, dia tabrakan dengan ini. Maka harus memilih. Inikah yang palsu atau inikah yang palsu? Ya, oke. Sekarang bagaimana Yohanes 10:16? Ya. Ini juga sudah pernah gue diskusikan dengan teman Facebook gue beberapa tahun lalu, begini ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah ini ditafsirkan dengan teman-teman di luar Israel yang Bani Goyim itu. Yang Goyim ya termasuk Indonesia, Goyim, kita kan bukan Israel. Itu kok ada domba-domba lain. Iya, lu memahaminya gimana sih? Domba-domba lain itu artinya domba yang belum menjadikan Yesus sebagai gembalanya. Jadi di antara bangsa-bangsa Israel itu kan ada yang bukan ada. Itu tegar tengkuknya itu banyak. Itu belum jadi dombanya atau belum menjadikan baginda Yesus menjadi gembalanya. Maka disebut domba lain. Bukan berarti Israel itu domba, di luar Israel itu domba lain. Kembali lagi, tabrakan dia dengan Matius 10, 5, Matius 15, 24. Tidak satu tarikan napas gitu loh. Dia tabrakan. Tabrakan maut lagi. Kalau lu pahami domba-domba lain itu adalah bangsa di luar Israel. Nggak jadi dandanan. Ngerti? Ini teman-teman Kristen mungkin sulit menerima penjelasan dari aku, tapi tidak apa-apa. Karena kan pengajian kita cuma 1 jam ini. Insya Allah besok kalau ini nggak selesai kita perpanjang, ya. Nggak mungkin kan yang 1 jam itu bisa merubah otakmu yang sekian tahun, nggak tahu umurmu sekarang berapa gitu ya. Kalau 50 ya kamu mulai sekolah minggu umur 10 tahun, 40 tahun kamu tuh jadi Kristen, tiba-tiba aku jelaskan. Ya, Yesus itu hanya untuk bangsa Israel, lu bangsa Indonesia, Goyim gitu. Kenapa lu ikut? Kan nggak mungkin terus berubah, kecuali engkau rasionalis murni. Kalau rasionalis murni itu dia nggak perlu berlama-lama mengembangkan perasaannya. Secara rasio salah, ya sudah dia tinggalkan. Dia mengikuti yang secara rasio benar. Nggak perlu perasaan berkembang, oh gimana ya. Makanya kalau kita berbicara rasionalitas itu lebih gampang. Perasaan itu dibuang dulu. Gue kan pernah cerita kepada lu, ke rumah gue ada namanya Mas Iran, itu kan misionaris. Gue bisa bilang Yesus itu bukan Tuhan, Tuhan yang YHWH lo ya. Dia bilang apa? Iya Gus, Yesus itu bukan Tuhan, tapi hati saya ini loh Gus. Nah, artinya secara rasionalitas yang dia miliki, dia bisa menerima penjelasanku bahwa Yesus itu relatif, maka yang relatif itu bukan Tuhan. Tetapi perasaan dia hingga detik ini masih menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah itu perang batin itu, bukan perang nuklir ya, perang batin. Dan itu nggak enak memang perang batin. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik nggak jalan. Kopi dari Palu ini, dari Kispati. Yuk selama ini terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Tiba-tiba dalam satu malam yang cuma 1 jam, yang kamu sudah bertahun-tahun, mungkin 40 tahun, tak jelas. No. Kamu itu Goyim, bukan Israel. Gitu. Kalau kamu tetap mengikuti Yesus, kan bertentangan dengan Alkitabmu sendiri. Gitu loh ya. Oke. Ya, waktunya sudah habis. Insya Allah besok akan kita lanjutkan. Karena kalau rekodnya terlalu panjang, takutnya nanti rusak ya videonya. Karena ya mungkin handphonenya sudah minta adik atau gimana, nggak tahu lah gue ya. Ya, jadi sampai di sini dulu. Nanti gue jelasin bagaimana sudut pandang Al-Quran. Ini kan sudut pandang perjanjian baru.
Nanti Al-Quran sebagai perjanjian terakhir, kan ada perjanjian lama Torah, perjanjian baru Injil, perjanjian terakhir Al-Quran. Dia berkata seperti apa? Insya Allah besok akan kita lanjutkan penjelasannya ya. Sementara sampai di sini. Oh ya, gue belum tutup dulu, takut lupa. Nanti lu kalau masih sulit menerima, lu yang Kristen ya, kalau masih sulit menerima penjelasan gue, lu buka kitab Wahyu. Menghakimi 12 suku Israel. Jadi yang dihakimi itu oleh murid-murid Yesus, pengikut Yesus itu hanya 12 suku Israel yang bertahta itu. Lalu Israel bukan gitu loh. Gue lupa itu di surat Wahyu berapa, lu cari sendiri sana. Supaya lu juga nggak gue suapin terus itu, sekali-kali berusaha. Ya, teman-teman Kristen. Untuk lebih mudahnya menerima ini. Bahwa malam ini sudah terbuka, oh iya ya gue goyim gitu. Goyim itu di luar Israel. Ternyata Yesus batasannya hanya untuk bangsa Israel. Alkitab bilang begitu, Gus Peti menjelaskan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga keindahan imanmu dalam bingkai Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang mengaji dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan ya. Keberuntungan yang kita harapkan adalah rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih teman TikTok ya. Lain kali kalau aku sudah on gitu ya, silakan langsung cepet di tap supaya kita tidak kehilangan waktu menunggu. Kasihan teman-teman yang di YouTube. Kasihan juga gue karena gue juga ada urusan lain. Gue ini sampai ini belum makan malam, dari tadi gue puasa. Ini kan hari Selasa, gue puasanya di hari Sulatsa bukan dari Isnain. Karena gue lahir hari Selasa, itu santri Isra ngerti lah ya. Ya, nah ini habis ini gue mau berbuka ya. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Peti ya. Untuk teman-teman yang ada di channel YouTube, terima kasih. Di channel TikTok, terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin.